nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila salasuna shadaqatun jariyah ilman yuntafa'u bihi waladun sholihun yad'u lahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibil karim. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Andika Firmansyah, ini sama-sama Firman namanya, ketua yayasan juga Pak Firman namanya, jadi pas klop. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Tabungan Surga Bapak Firman Sukmawirya beserta istri. Yang saya hormati rekan-rekan di Yayasan Tabungan Surga, para pengurus serta para pengajar. Yang saya cintai adik-adik sekalian, yang alhamdulillah hari ini bisa kumpul bersama dalam rangka tasyakuran Ananda Lentera Relung Jiwa. Aduh, ini suatu nama yang sangat indah sekali. Saking indahnya ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata adanya, walaupun dirangkai oleh para pujangga, para masastra. Susah menerjemahkan. Lentera itu ya lampu ya. Kalau dulu nih waktu saya di kampung itu pakai lentera, Bu. Gitu kan. Luar biasa, walaupun angin kencang juga nggak mati dia. Gitu. Karena pakai semprong ya, kebetulan tutup semprong. Relung itu kan kedalaman nih. Ya, sesuatu yang ada di dalam hati, kemudian jiwa itu jiwa kita, hati kita, gitu kan. Jadi rupanya ini Bapak Andika ini dengan istri, gitu kan, berdoa gitu agar Ananda Lentera Relung Jiwa itu benar-benar menjadi lentera, menjadi penerang ya bagi kedua orang tuanya, penerang bagi lingkungannya, penerang bagi masyarakatnya, penerang bagi bangsanya. Luar biasa. Bahkan mungkin insya Allah ini menjadi penerang bagi dunia gitu. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka tasyakuran Lentera Relung Jiwa. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin wal muslimat yang setia mengikuti risalahnya. Hadirin sekalian, saya sedikit ingin menyinggung tentang surat Ibrahim ayat 14 yang tadi saya bacakan. La in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Luar biasa. Jadi syukur ini dipertentangkan dengan kufur, ya. Biasanya kan kalau orang bicara kufur itu dengan iman gitu kan, iman kufur. Tapi ini syukur lawannya kufur, gitu.
Kenapa bisa demikian? Nah, nanti akan kita ketahui. Alhamdulillah, jika di sini Bapak Andika Firmansyah telah merubah satu tradisi yang umum, ya, apabila ulang tahun itu, gitu kan, biasanya di kafe atau di mana lah, gonjreng gitu ya, ngabiskan uang gitu kan. Tapi Bapak Andika Firmansyah mencari jalan yang lain. Kenapa? Karena Bapak Andika Firmansyah orang yang beriman. Nah, jadi syukur itu adalah buah dari iman, wujud atau realisasi dari iman, dari keyakinan kita kepada Allah adalah rasa syukur. Maka syukur ini bertentangan dengan kufur. Orang yang tidak bersyukur dikatakan orang yang kufur. Nah, sementara ancaman dari Allah, orang yang kufur itu adalah apa? Inna adzabil syadid, akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Bapak Ibu bisa melihat betapa banyak orang yang punya anak dilahirkan dari kecil, ya, bahkan dikandung 9 bulan yang begitu menyulitkan ibunya. Kemudian dia lahir, dibesarkan. Tapi ketika dia besar, dia bersinggungan dengan narkoba, ya, bersinggungan dengan obat-obat terlarang. Nah, itu adalah azab Allah sesungguhnya. Nah, ketika kita punya anak seperti itu, kita harus introspeksi diri. Berarti kita belum bersyukur sesungguhnya. Gitu. Dengan hadirnya anak ini, kita harus bersyukur bahwa sesungguhnya harta yang paling indah, harta yang paling besar, harta yang sesungguhnya adalah anak buat kedua orang tuanya. Kenapa? Kan begitu. Ini saya akan tanya nih sama anak-anak adik-adik sekalian. Ini adik-adik nih, kalau adik-adik punya mobil, adik-adik mati, mobilnya dibawa enggak? Kok lemes banget sih? Belum pada makan kayaknya. Ini datang dari jam 1 tadi ya? Saking semangatnya. Jadi kalau kita punya mobil, kita mati nggak dibawa mobilnya kan? Nggak dibawa. Kita punya rumah besar, nggak dibawa rumahnya. Tapi kita punya anak, ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Kenapa? Apalagi anak itu anak yang soleh. Waladun solehun yad'ulahu. Jadi ketika kita mati dan terputus seluruh amal kita, yang tersisa itu hanya ada 3. Yang pertama apa tadi? Sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah, amal yang kita berikan, harta yang kita berikan, yang mungkin apakah 2,5%, apakah 5%, apakah 10%, itu sesungguhnya amal harta kita yang akan dibawa mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apabila kita mengajar kepada generasi kita, kemudian mereka melaksanakan apa yang kita ajarkan, itu yang bermanfaat buat kita. Dan apabila kita meninggal dan kita punya anak yang soleh, dia mendoakan kita, itulah harta yang sesungguhnya. Maka berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak itu soleh, ya. Dan insya Allah kita ajari mereka agar mereka nanti pandai berdoa, sehingga ketika kita meninggal dunia, maka dia akan mendoakan kita, dan itulah sesungguhnya yang akan terus-menerus menerangi alam akhirat kita. Kita berharap seperti itu, amin. Mudah-mudahan nanti yang namanya Lentera Relung Jiwa nih, wah ini luar biasa ini. Ini sepertinya akan menjadi tokoh besar nih kalau dari namanya nih. Amin. Ya, akan menjadi penerang dunia ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di dalam kitab ya,
karangan Ahmad Ibnu Faris ya, Maqaidul Lughah itu dikatakan syukur itu ibarat syakaratun asyajarah ya, ibaratnya itu syakaratun asyajarah, ibarat tumbuhan yang lebat, pohon yang lebat, itu adalah syukur ya. Jadi kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak pandai bersyukur, insya Allah ini rezekinya itu akan lebat terus, Bu, akan banyak terus gitu, sebagaimana digambarkan tadi ya, kasyaratus sajarah, jadi pohon yang lebat gitu. Semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak kita menerima ya. Itu adalah konsep di dalam Islam seperti itu. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, mudah-mudahan ketika keluarga besar Andika Firmansyah ini mau berbagi dengan adik-adik kita ya, insya Allah adik-adik kita ini yang masih polos-polos, walaupun badannya gede juga masih polos ya. Umurnya berapa tahun saya nggak tahu tuh, kayaknya masih muda itu ya. Yang masih polos, yang masih ikhlas, insya Allah mereka akan mendoakan ya, anak kita akan mendoakan Lentera Relung Jiwa ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang lebih penting menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa syukur itu adalah buah dari apa? Buah dari ilmu. Kenapa syukur itu buah dari ilmu? Ya. Di dalam keterangan dikatakan, ala ilmu bila amalin kasyajaratin bila syamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Maka insya Allah rasa syukur yang disampaikan pada kesempatan ini adalah merupakan buah dari ilmu. Ilmu tentang apa? Sekali lagi, ilmu tentang keimanan kita, ilmu tentang keislaman kita, ilmu tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah wujud bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbagi kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, dan insya Allah ini bukan untuk yang pertama dan bukan untuk yang terakhir, Bu ya, tapi untuk berkelanjutan seperti itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, kita menengadahkan tangan kita, kita mengikhlaskan diri kita, mensucikan diri kita semata-mata mengharapkan kabulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keinginan serta permohonan kita.